ilmu yang didapat juga bukan ilmu sembarang ilmu. Bahkan kata mentor saya sendiri, Mas Jaya Setiabudi, itu orang-orang S2, S3 tuh bahkan pengen meneliti yang beliau buat gitu ilmunya. Hmm. Ada beliau itu buat yang namanya formula bulala, buka langsung laris. Bayangin, buka langsung laris. Di situ ada 7 formula di situ. Jadi kita diajarkan step by step apa yang harus kita lakukan untuk bisa buka bisnis dia laris gitu. Hmm. Jadi yang pertama itu ada Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Saung Art Studio. Sekarang saya bersama Ustadz Fatwal Huda ya. ya betul, Kevalukum Ustadz. alhamdulillah. Khair. Khair. Alhamdulillah. Antum khairan khair. Iya. Gimana nih? Ustadz ini, beliau ini udah pemuda yang telah melalang buana ya. Asli Lampung kan ya? Aslinya bukan Lampung sih. Lahir di Lampung. Saya itu Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh, Orang putra orang Jawa. tua aslinya Jawa gitu. Pindah ke Lampung. Lampung, sekolah di Lampung, pesantren sampai lulus, pindah ke Jawa, kuliah di Jawa. Gimana sih sebelum kita mulai ya? Gimana sih background antum atau pengalaman antum sendiri itu gimana? Kalau saya sendiri sih dulu waktu ya langsung ke tengah aja lah ya, nggak usah dari Iya. awal banget ya. Iya, Dari Nabi Adam diciptakan. dari lahir. Gak. Jadi memang dulu saya buat mondok waktu di Lampung itu sampai katakanlah kelas 2 SMA gitu ya. Atau kelas 5 gitu. Baru di kelas terakhirnya, di kelas akhir, siswa kelas akhir dipindah ke pusat. Hmm. Alhamdulillah, qadarullah, saya Hmm. agak tahu dapat doa siapa, bisa Ya. ngabdi di pusat juga sampai selesai. Hmm. S1 juga di sana. Dan setelah kemarin keluar, kebetulan tadinya sih pertama mau S2 ya. Cuma Iya. ada tawaran gitu dari orang tua. Kayaknya coba nih ditunjukin sekolah bisnis nih, namanya YHA, Young Entrepreneur Academy. Nah, habis itu saya lihat-lihat tuh kan, wah, lumayan sih, bolehlah buat pengalaman gitu Iya, kan. iya. Kalau ketika ngabdi dulu kan di unit usaha itu kayak gimana kita sudah menjalankan gitu. Kalau yang sekarang kita pelajari di ini tuh kayak bagaimana membangunnya, Oh. apa poin-poin yang harus kita miliki Iya, gitu, iya. ilmu-ilmunya apa aja sih untuk membangun itu, karena kalau menjalankan kan ya udah tinggal keberlanjutan mikirin gimana ke depannya, Benar-benar. jadi tinggal ya udah tinggal jalan. Nah kalau sekarang kita memulainya, how to startnya itu Iya. yang penting. Berarti YEA itu sekolah atau emang seminar? Sekolah non formal, dia Oh, programnya 1 tahun gitu, ada dibagi dua. iya, iya. Berapa lama itu? Ya 1 tahun kalau per semester lah, semester 1 semester 2 gitu, Iya. Tadi kan sekolah apa? bisnis. Bisnis. Mm-mm. Nah, sekarang kenapa antum pilihnya sekolah bisnis itu? Sedangkan antum kan habis apa? Habis sekolah Islamic boarding school lah ya, sekolah studies Islamic studies, kenapa ke bisnis? Karena memang kalau dari pertamanya berangkatnya dari ini ya, ketika dulu kelas 6 sebelum kita di yudisium lulus itu Hmm. ada yang namanya Rihla Tarbawih Swadiyah, Iya. Economic Study Tour. Jadi kita diajak ke berbagai daerah. Kebetulan saya waktu itu dapatnya di Jogja. Hmm. Ketemu sama alumni-alumni yang menjadi pengusaha. Iya. Dan di modul Rihla itu memang ada kata-kata Trimurti ya, Kiai Haji Imam Zarkashi, Hmm. itu lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada buntut ikan paus gitu. Artinya jadi bos sendiri tuh better, lebih baik daripada kita jadi pegawai. Iya. Memang kalau secara umumnya ya, kalau orang hanya menilai dari kata-katanya ya, ya udah langsung aja jadi bos gitu kan. Iya. Cuma kalau yang saya pikir memang nggak bisa semudah itu dicerna kata-kata beliau itu, karena memang kita butuh pengalaman. Ya alhamdulillah dari pengabdian itu adalah pengalaman. Nah yang sekarang yang saya lakukan di sekolah ini mencari ilmu how to startnya bagaimana gitu. Makanya jadi ketika keluar itu orang tua juga menyarankan jangan jadi pegawai, kalau bisa jadi Iya. pebisnis gitu. Iya. Kebetulan orang tua juga memang ada bisnis Apa itu di bidang? di bidang kontraktor gitu, bangunan. Oh, kontraktor berarti ya. Bukan kontraktor sih, konsultan bangunan sih Oh, lebih konsultan tepatnya. bangunan. Gitu aja. Berarti saya teknik sipil dong.
Iya betul. Iya kan? Teknik sipil. Teknik sipil. Antum sekarang mau bisnis apa dan pernah punya pengalaman bisnis apa sih? Kalau anak pribadi ya, Hmm. jujur ada tuh lebih ingin menjual jasa. Karena orang tua juga memang usahanya di bidang jasa. Iya. Tante Ana juga jualannya di bidang jasa. Walaupun dia punya jual produk tapi dia mau fokus di bidang jasa. Jadi mungkin untuk saat ini saya ingin mulainya ya di bidang jasa, dan kebetulan jasa yang skill yang saya ada itu di desain gitu. Desain grafis. Jadi kalau misal ditanya mau bisnis apa ya mau bisnis desain gitu. Oh, di Cuma- kafe berarti itu ya? Ya bisa dibilang DKV. Iya. Dan kebetulan kan foto desain juga udah banyak gitu. Jadi bisalah dikembangkan gitu. Tapi antum sendiri tuh kuliah jurusan apa? Kuliah jurusannya HES. Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah, tapi hobinya desain. Hmm. Terus dulu bagian Bagian pas waktu mondok, waktu pindah-pindah itu. Ya, tapi intinya semuanya jadi sekretaris, jadi Sekretaris lagi, desain sekretaris lah. lagi. Intinya Iya. intinya ngedesain lah gitu. Ujung-ujungnya. emang keren. Tapi pengalaman antum dulu nih di pondok kan di pengabdian tuh di Gontor tuh kan bagusnya ya. Kita kan selain kuliah emang disibukkan juga dengan hal-hal keorganisasian dan unit usaha ya. Pengalaman antum dulu apa sih di sana di pondok? Bicara pengalaman sebenarnya karena di sana banyak sektor ya di pondok. Terutama unit usaha. Itu di unit usaha yang bisa kita bilang ada yang jasa, ada yang retail, sama ada yang produksi. Tiga-tiganya udah pernah. Kalau yang diproduksi dulu pas di konveksi pernah. Kalau yang ketika di jasa itu waktu di Wisma IKPM itu pernah. Kemudian yang di retail itu waktu di Gambia. Berarti bisa dibilang juga pengalaman antum kalau buat unit usaha udah matang lah ya. Ya udah lumayan lah. Cuma ketika itu kan menjalankan. Jadi kalau bagaimana menjalankan butuh apa-apa ya udah ada lah gambaran. Udah ada polanya ya. Cuma untuk memulai, nah itu. Nah, pengen membangun branding sendiri ya. Sendiri. Nah, tapi kalau yang buat branding sendiri nih, karena antum udah punya pengalaman, sekarang sedang merintis apa sih? Sedang merintis apa gitu? Sedang merintis di bidang jasa itu, di desain itu. Kalau kemarin tuh punya bisnis apa? Snack? Oh itu produk project sih itu mah. Karena pembelajaran dia itu kan pakai project ya. Project yang terakhir kita di Homebase namanya. Jadi kita diajarin sebenarnya fokusnya intinya di produksi. Kita diajarkan yang penting produksi itu apa sih? Terus apa aja masalah yang ada di produksi? Dan terus ya udah diproduksi masa nggak dijual gitu. Kita jual juga marketingnya, promosinya. Tapi maksudnya kan sekarang sedang merintis nih. Kalau brand sendiri belum bikin atau gimana? Kalau brand sendiri saya sebenarnya ketika sebelum dia ini sebenarnya kan udah buka jasa desain juga di Instagram itu. Jadi udah ada beberapa desain lah yang saya kerjakan gitu. Nah mungkin mau dikembanginnya di situ dulu. Mungkin mau ke arah ke branding aja sih. Branding ya. Branding. Jadi buat logo, branding si logo itu apa dan lain sebagainya. Rencana kedepannya seperti itu. Minum dulu. Oke. Selanjutnya nih kan antum sekarang lagi di posisi di Bandung ya. Nah, YA ini posisi di Cimahi kan ya? Iya, di Cimahi. Nah, itu apa sih yang dipelajari? Jadi si YA ini ya, sekolah bisnis ini dia itu mengajarkan bagaimana kita bangun bisnis, jadi fundamental bisnis. Cuma dia nggak hanya sekedar teori, dia langsung praktek. Jadi itu si project YA ini pembelajarannya dia pakai metode project dan gamification gitu. Jadi dibuat kompetisi biar memang membangun namanya persaingan gitu, persaingan sehat antar siswa. Jadi kurang lebih itu ada 5 project yang kita jalanin selama sekolah di sini di YA ini. Yang pertama itu di project namanya Selcom, selling competition. Kita dikasih produk, suruh jualin, kasih target, sekian produk harus habis dalam sekian hari. Yang pertama. Yang kedua di DMC, digital marketing competition. Kita diajarin gimana buat konten, habis itu gimana ngiklan pakai ads. Nah, kemudian kita disuruh menjual barang menggunakan ads. Nah, itu. Terus yang ketiga tuh namanya EPC, Effective Promotion Competition. Kita dikasih jadi ada satu klien dari luar gitu.
dia punya masalah dengan omsetnya, kemudian minta dibuatkan promosi yang paling efektif kepada kita gitu. Jadi nanti yang menang ya yang promosinya dipakai gitu. Terus yang keempat sama kelima ini sebenarnya bukan competition sih. Kalau yang keempat tuh namanya PL, Praktik Entrepreneur Lapangan. Jadi kita memilih usaha-usaha di luar, boleh punya alumni dari sekolah ini juga, boleh enggak. Yang penting kita belajar gimana 4 sektor yang ada di situ. Yang pertama ada sektor pemasaran, sektor keuangan, sektor SDM, sama sektor operasional. 4 itu, 4 sektor yang kita pelajari di PL. Terus yang terakhir di home base, yang tadi sempat saya singgung. Jadi home base ini intinya tentang produksi. Bagaimana kita memproduksi suatu produk dalam skala rumahan. Gitu. Terus kita jual. Oh, kayaknya habis ini saya mau daftar deh kayaknya. Saya kan sekarang belajar bisnis juga kan, kerja saya emang basicnya suka kerja kan. Tapi ya nggak pernah yang dapat teori-teori seperti itu, nggak tahu. Jadi kalau misalkan saya ditugasin apa ya udah saya pelajari gitu loh. Jadi emang apa? Learning by doing kan. Tapi emang butuh juga sih. Itu berapa lama sih sekolahnya? Nah, karena project ini kan learning by doing ya. Jadi selesainya belum tentu 6 bulan yang 6 bulan pertama ini. Kalau saya sekarang sendiri itu udah masuk 7,5 bulan. Jadi ada yang molor di projectnya gitu. Tapi keuntungan antum apa itu? Keuntungan. Maksudnya setelah itu apakah punya brand sendiri kah atau emang sudah lulus ya sudah aja atau gimana? Nah, kan tadi saya katakan dia punya program 1 tahun ya. 6 bulan keduanya ini bisnis yang kita bangun. Tapi masih dalam pantauan mentor. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Jadi bentar lagi saya akan di 6 bulan kedua ini. Tapi kan setelah lulus kan, pasti antum pengen punya cita-cita pribadi nih yang harus your own business kan. Apa itu? Maksudnya selain desain, maksudnya antum pengen punya produk ini, maksudnya kan kita kan selama ini kan kerja buat orang kan. Tadi kan pengen bisnis kan berarti pengen bangun sendiri nih. Apa sih yang pengen antum bangun? Misalkan punya snack kah atau punya apa sendiri lah, retail sendiri atau gimana? Kalau yang pengen dibangun sebenarnya tetap sih tadi kembali ke si desain jasa. Karena memang jasa desain itu kan bergantung pada skill. Jadi saya menjual apa yang saya punya gitu, skill gitu. Oh iya, benar. Lebih ke situ aja arahnya memang. Berarti terus juga berarti bisa mobile ya. Nggak mesti di kantor, nggak mesti ya di mana aja bisa. Di mana aja bisa. Nah, ini kan emang aneh tuh pengennya membangun santripreneur ya. Kita kan untung di Indonesia ada pesantren kan. Jadi banyak santri yang setelah keluar pondok itu kata siapa santri itu cuma bisa ngaji doang kan. Betul. Bahkan saya sendiri merasa apa ya, kayak didiskriminasi gitu. Santri ngapain gitu kan, santri kayak nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Lah sedangkan kita tuh di pondok kan emang dilatih untuk bisnis, ya olahraga, ya seni, ya ngaji juga. Jadi nggak cuma ngaji gitu kan. Nah, antum tadi kan cerita di pondok pernah di konveksi, di Wisma dan di Gambia. Gambia ya. Itu gimana sih bisnis yang ada di Wisma, di konveksi dan di Gambia itu? Kalau di konveksi ya, mungkin ada di video yang sebelumnya. Benar. Ada di sebelumnya yang di pemuda pengusaha konveksi. Nah itu, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang tujuan utamanya mengcover kebutuhan pondok. IFSMA IKPM juga untuk mengcover kebutuhan pondok. Kalau misalkan ada acara-acara dan tamu buat penginapan, gitu juga dengan Gambia, dia mengcover retail. Jadi barang-barangnya ya kebutuhan santri lah. Itu kan kalau di Gambia itu ada 4 retail tuh, ada yang fashion, ada yang bookstore, ada yang mart, ada yang pujasera. Ya itu semuanya intinya mengcover kebutuhan santri. Gitu. Kalau di Wisma itu sendiri? Kalau di Wisma sendiri memang target marketnya itu bukan orang yang di pondok, tapi siapa yang datang ke pondok gitu, supaya menjenguknya mudah gitu. Oh jadi di pondok ini tuh ada Wisma dan juga ada yang satelit. Iya, Wisma IKPM sama satelit. Wisma IKPM sama satelit. Jadi kalau Wisma itu kita kayak hotel lah, hotel ya kelas menengah lah gitu ya. Bintang hotel, berapa sih? Bintang 3 lah gitu ya. Bintang 3. Nah, jadi emang yang itu lebih private ya. Sedangkan yang di satelit itu emang yang gratis dan ya silahkan aja gitu. Tapi ada kasur juga, ada. Nah, di Wisma itu ya sistemnya sistem hotel ya.
Ya kurang lebih seperti itu. Ada Berarti check-innya bisa juga hospitality dong. Kalau hospitality ya saya cuma lebih ke manajemennya sih. Manajemennya gimana Kalau sih cara manajemen Wisma itu? manajemen Wisma itu kan bicara tentang ini ya, jasa orang menginap. Jadi kita tuh yang perlu kita atur itu kan jadwal masuk, check-in sama check-outnya itu. Iya. Terus kalau ada yang booking gitu. Iya. Nah kadang kalau masih manual tuh agak ribet memang. Oh. Jadi kadang tabrakan, oh ini harusnya masuk jam begini, ternyata masih ada orangnya gitu. Itu sih memang tantangan terbesarnya gitu. Iya, iya. Dan juga kan karena kita nggak 24 jam juga kan ininya di resepsionisnya juga kadang kabar misalnya asal saya datang jam sekian, oh ya baru keluar gitu. Jadi nggak ada yang stay dan pegawainya juga nggak 24 jam gitu untuk yang bersih-bersih. Jadi misal dia keluar malam ya udah besoknya baru dibersihin gitu. Agak gimana juga gitu kan. Cuma ya namanya masih kembang lah dan memang nggak setiap waktu juga full gitu kan. Ada masanya kosong, ada masanya full Lagi gitu. rame-rame banget ya. Rame-rame banget. Lagi kosong ya biasa aja. Ya kurang lebih seperti Nah, itu terus lah. kalau satu lagi apa namanya? Ya, Gambia. Itu seperti apa Gambia? Wartel ya? bukan, Gambia tadi retail yang ada 4 toko. Oh, iya ya. Supermarket gitu ya. Ya modelnya kayak Iya, iya. Itu supermarket. gimana tuh? Itu berarti kan lebih pusing lagi kan? Karena Karena emang megang produk kan. Ya, pegang supermarket itu. produk, kita juga belanja barang, habis itu opening stoknya juga macam-macam lah dan itu butuh karyawan. Iya, Ada yang jadi kasirnya, ada yang jadi adminnya. Berarti itu dari orang luar atau dari Dari orang luar kalau karyawan. karyawan. Buat kasir, asatid. Kasir ada yang karyawan, ada yang asatid. Oh. Jadi di Gontor ini bagusnya ya. Jadi kita tuh ya maksudnya setelah sekolah 6 tahun SMP SMA itu ada pengabdian ya. Pengabdian itu kuliah sambil mengabdi. Dan itu juga apa? Bisa dibilang ya gratis ya. Kita kuliah gratis juga ya bisa dibilang ya. Ya, beasiswa lah, beasiswa. Dan beasiswa terus bisa ngajar terus kita juga ya ada lah buat untuk bantu pondok dan disejahterakan juga kita sistemnya. Jadi buat kalian yang di luar bisa lah yang mau kuliah bisa lanjut di situ ataupun mau SMP SMA boleh lanjut masuk pondok. Jadi jangan takut guys, apalagi ada orang-orang kan ada yang apa menolak ya, kamu ngapain ke pesantren banyak setannya lo antar kamu jadi kadrun lah gitu kan, ada aja orang ngomong kayak gitu kan. Kita buktiin kasih paham. Ya memang itu sudah masuk stigmanya mereka sih. Padahal hakikatnya pesantren itu mendidik kehidupan gitu. Kalau kata Kiai Hasan. Jadi kita diajarkan bermasyarakat dalam lingkup kecil. Apalagi yang di pusat kan di Ponorogo. Itu dia orang dari berbagai macam daerah kumpul jadi satu, masuk kelas bareng, tidur bareng, ke masjid bareng, apa-apa bareng, kegiatan bareng. Nah itu kan pasti akan setiap orang beda-beda lah ya. Jadi kan akan memunculkan kayak bagaimana kita bergaul dengan orang yang seperti ini. Misal kita bergaul dengan orang timur bagaimana, bergaul dengan orang yang Sumatera bagaimana, orang Jawa bagaimana. Kita belajar di situ, bermasyarakat dalam skala kecil lah bahasanya. Nah, tadi kan apa kenapa pilih bisnis sekarang antum karena mau nanya nih. Kenapa antum masuk pesantren? Simpel sih jawabannya. Apa? Disuruh ya, saya juga disuruh. Iya. Dan semua anak tuh mayoritas disuruh. Kalau nggak disuruh ya mana mau. Tapi emang kalau orang tua saya sih emang kejem ya. Kalau orang tua antum gimana? Kalau orang tua saya biar nggak kejam ya biasa aja sih. Cuma memang saya dasarnya nurut gitu. Dasarnya nurut ya. Dasarnya nurut memang. Emang beliau ini selain pinter, soleh, rajin, taat, ya gitulah. Karena saya juga kenal beliau kan dari dulu ya dari SMP, SMA jadi udah tahu lah. Kemarin tuh bisa ada apa? Acara ya di apa namanya? 1000 santri mengaji ya di pesantren di Masjid Al-Jabar ya. Jabar. Itu gimana sih? Kok bisa sampai semegah itu loh? Maksudnya bisa serame itu gitu loh. Sebenarnya ya kalau saya dan tim itu yang kami berkelana itu kami sebenarnya diminta untuk jadi multimedianya untuk acara itu. Inisiatornya itu Masjid Makan-Makan atau Masjid Baitul Huda yang di Antapani itu. Kalau antum tahu. Iya. Nah, jadi mereka ingin mengajarkan acara Khatamun Akbar 1000 santri. Dan di kurang lebih 2 minggu lah sebelum acara itu mereka butuh orang multimedia dan ya kami yang dipanggil gitu. Jadi
ada kenalan orang sana, kita diminta untuk jadi multimedia. Akhirnya kami urus lah di multimedianya. Oh, tapi acaranya lancar Dan ya? alhamdulillah acaranya ya lancar, rame, di luar ekspektasi lah. Ekspektasi ya? Ekspektasi lah. Ternyata 1001 ya sebanyak itu. Iya ya. Jadi dari acara pagi mereka datang, kemudian sambutan-sambutan, terus baca Al-Qur'annya dan tausiah, dan terakhir ada game, dan di akhir buka puasa bersama gitu. Iya, iya. Jadi di Masjid Al Jabar tuh kayak kita punya Madinah Munawwaroh di Bandung ya. Ya. Tapi bener itu jadi rame banget. Saya kan orang Bandung Timur tuh. Nah, Sebelumnya kan itu sawah. Maksudnya kayak gak ada masa depan. Ternyata udah jadi situ kan tanah-tanah warga sekitar jadi mahal. Kita parkir aja sana berapa? 10.000 baru masuk 10.000. Dia jadi apa namanya titik nilai jualnya Iya, sekarang. iya benar. Ditambahkan itu kan daerah banjir. Nah, dibuat masjidnya masjid terapung. Kenapa? Karena emang sampingnya kan apa? Buat Danau ya. Ya kayak dibuat danau itu karena emang buat penampungan banjir. Jadi daerah situ nggak banjir karena ada danau itu. Dan di tengah-tengahnya ada masjid. Gitu. Keren sih kemarin. Sungguh di luar ekspektasi pokoknya acaranya gitu. Dan kemarin kenapa 1000 santri dari 30 pondok? Karena kita programnya khataman 30 juz gitu kan. Jadi per pondok kita kasih satu juz gitu. Dan tujuannya di sini, dan santri ini bukan hanya sekedar santri, tapi santri ini mereka hufaz gitu, para menghafal Al-Qur'an. Iya. Jadi memang tujuannya memuliakan keluarganya Allah gitu kan. Iya. Kalau hafid Quran itu kan disebut keluarga Allah. Nah, kita memuliakan mereka. Iya, Masya Allah ya. Baik lagi ke tentang bisnis ya, santripreneur. Nah, antum kan udah belajar banyak nih, tapi sekarang kendalanya apa sih gitu? Kendalanya mungkin untuk sekarang ya, karena memang masih baru kan, ya perlu struggle aja sih untuk gimana bisa dikenal. Oh iya, branding ya. Branding. Karena jadi mungkin ya langkah yang pertama itu ya ambil project inilah. Yang penting kita banyakin project dulu, bangun porto udah terbangun, baru kita bisa kasih pasang harga yang lebih lah. Tapi bukannya kalau misalkan kita kan desain ya, berarti kan produk kita kayak brand kita kan dipakai Produk terus digital. sama produk yang punya itu kan, sama brand tersebut misalkan kayak minuman, kan pasti dipasang terus kan? Itu pembayarannya gimana sih? Di awal aja atau setiap pemasangan, setiap iklan kan kalau kayak kita kan video kan per penayangan gitu. Kalau logo itu gimana sih desain? Kalau desain itu modelnya dia ya di awal Jual putus ya. Jual putus. Jadi ketika si klien minta dibuatkan gitu, misal buatkan logo tentang F&B apa temanya, kasih brief, ya udah kita kasih ke dia. Setelah selesai file-filenya kita kasih ke dia. Dia mau lanjut buat desain-desain sama kita lagi bisa, tapi kalau mau ambil desainer outsourcing lagi buat lanjutin desain apanya bisa. Jadi yang kita jual ya memang si logonya ini. Iya. Mungkin sebelum terakhir saya mau menanya, apa sih yang antum dapetin dari YEA ini, sekolah YEA? Kalau yang didapat pasti yang pertama ilmu. Iya, pasti. Ya. Kedua pengalaman. Dan ilmu yang didapat juga bukan ilmu sembarang ilmu. Bahkan kata mentor saya sendiri, Mas Jaya Setiabudi, itu orang-orang S2, S3 itu bahkan pengen meneliti yang beliau buat gitu ilmunya. Ada beliau itu buat yang namanya formula bulala, buka langsung laris. Bayangin, buka langsung laris. Di situ ada 7 formula di situ. Jadi kita diajarkan step by step apa yang harus kita lakukan untuk bisa buka bisnis dia laris gitu. Jadi yang pertama itu ada pasar potensial. Yang dimana pasar itu kan ada 3, ada pasar berdarah, pasar tertidur, sama pasar potensial. Nah, kita harus bidik pasar potensialnya dulu. Kalau yang beliau ajarkan itu kita berangkat dari pasar, bukan dari produk. Memang bisa berangkat dari produk, cuma validasi pasarnya. Kalau berangkat dari produk kita harus validasi pasarnya, apakah si produk ini benar dibutuhkan pasar atau enggak. Itu yang formula pertama. Formula kedua itu produk yang ngangenin. Artinya ketika kita buat suatu produk kemudian terjual dalam, misal kita contohkan saya mau jual roti gitu. Roti saya terjual, terus yang beli ini datang lagi, nah itu ngangenin. Repeat order gitu lah ya. Terus yang ketiga, kemasan yang pertama diambil. Jadi tadi roti ini kalau dia nggak punya packaging yang bikin orang pingin, nggak bakal
dia tahu kalau produk ini ternyata enak. Udah produknya enak tapi nggak ada yang mau nyicipin. Nah, itu kan gimana gitu kan? Iya, percuma gitu jadinya. Yang keempat itu merek yang ngetop ya, bisa kita bilang ya kayak tagline, logo gitu, hal-hal yang membuat si branding produk ini naik gitulah. Tiga empatnya memang berkaitan erat lah biasanya dalam desain gitu. Kalau yang kelima itu saluran distribusi sama dan promosi gitu. Jadi setelah kita buat produk, bagaimana kita mendistribusikannya, apakah distribusinya lewat distributor atau modelnya franchise atau apa. Itu formula kelima. Kalau formula keenam itu penyebar virus. Penyebar virus itu maksudnya kita promosi. Bagaimana kita membuat kampanye promosi untuk mempromosikan si produk ini. biar viral. Biar yang ya viral salah satu tujuannya, tapi nggak mesti viral juga nggak apa-apa. Intinya tersampaikan gitu. Oh ini produk nih ada loh gitu. Yang terakhir mungkin konversi. Setelah kita udah terjual, gimana caranya supaya dia makin tinggi lagi konversinya gitu. Itu salah satu ilmu yang saya dapat tuh, dan itu sangat powerful gitu, dan itu disusun dengan kata-kata yang mudah, simple. Padahal kan kalau bisa dibilang kayak pasar potensial kan artinya riset market, ada riset produk, ada buat desain gitu-gitu kan, intinya seperti itu, cuma dibahasakan dengan yang mudah gitu, jadi mudah diingat. Dan juga sekarang minat anak-anak muda juga mungkin lebih ke bisnis ya, karena ditambah udah daftar PNS ada efisiensi kan. Saya juga mentor juga sempat bilang itu kadang orang-orang bangun bisnis ya, mungkin memang kata-kata mulai aja dulu itu betul. Karena kalau nggak ambil action, cuma ada di otak doang, ya nggak bakal jadi gitu kan. Cuma tetap harus dibekali dengan ilmu. Nah, masalah yang sering terlihat biasanya itu kalau orang-orang itu yang baru buka bisnis bisa ngikut yang bisnis viral. Jadi dia cuma ngambil viralnya doang, akuisisi doang nih. Si pasar dia akuisisi doang. Viralnya udah selesai, ya udah ganti lagi ke yang viral lain. Jadi akuisisi terus. Dia nggak konsisten dan dia akhirnya nggak bisa mengolah database yang dia punya gitu. Ya ditambahkan sekarang juga banyak mafia ya, ditambahkan kayak kemarin apa skincare. Nah itu skincare kan parah banget ya di Indonesia kan. Itu aduh banyak mafianya, ditambah banyak abal-abalnya. Terus ditambah kalau makanan mungkin banyak yang nggak sehat karena banyak gula. Apa ya? Nah sebenarnya fundamentalnya satu, bisnis berkah dulu. Berkah dulu ya. Karena kita diajarkan di awal tuh fundamentalnya itu dulu. Benar. Ada bisnis berkah itu, fondasi bisnis berkah. Jadi bisnis ini bukan hanya sebagai kita mencari uang aja, tapi sebenarnya bisnis ini adalah alat perjalanan hidup kita. Kita misal pingin target sedekah, apa alatnya untuk mencapai itu? Nah, bisnis itu. Benar. Ya. Nih, buat yang paling terakhir nih ya, kan tadi sebelum terakhir, sekarang paling terakhir nih. Nah, kita kan di anak muda nih, banyak kendala itu, satu nggak punya modal, kedua belum punya link, terus banyak juga orang-orang tua yang cuma bisa nyalahin anak muda. Anak muda nggak bisa bisnis lah, anak muda nggak bisa kerja lah, anak muda baperan lah. Tapi kan itu kan nggak semuanya ya. Nah, menurut antum sendiri itu gimana sih? Kalau menurut Anda sendiri ya, bicara masalah modal. Kalau dia bahkan diajarkan bangun bisnis tanpa modal, atau bahkan modal dengkul. Jadi sebenarnya negosiasi kalau masalah itu. Kita yang penting ada, misal kita punya konsep, ajukan aja. Nanti bisa datang ke siapa gitu, investor, temen atau siapa yang bisa membantu mendanai. Dapat duitnya, mulai dikembangkan, scale up. Jadi yang penting itu startnya mulai dari strategi. Strateginya apa, kita tulis, terus kita lakuin. Setelah kita lakukan, si strategi ini apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, kita lihat dulu perlu di-adjust atau enggak. Kalau di-adjust, kemudian berhasil berjalan, scale up. Tapi kalau si strategi ini ternyata tidak works, kembali lagi, direncanakan lagi. Tinggal ditulis saja. Sebenarnya kadang kita nggak melakukan aksi ya. Itu karena kita selalu berperang dengan pikiran gitu. Pengen ini, entahlah. Kebanyakan kalau kata orang tuh overthinking ya. Begitu itu banyak overthinkingnya ya. Iya benar. Memang kalau kata Om Bob itu harus belajar goblok gitu. Karena goblok itu ya udah jalan aja, nggak banyak mikir. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ya udah.
Jadi kadang memang kita harus belajar goblok gitu. Iya. Karena kalau terlalu overthinking ya, kalau kita terlalu berpikir ke sini nanti ini nanti itu, udah nggak bakal jalan. Iya. Jalanin aja dulu. Oke guys, cukup sekian ya mungkin dari kita ya. Cukup Ya. ya. Udah lumayan lama juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ciri khas ya rawon, krengseng iga, krengseng ayam, ayam kremes, ayam penyet. Yang beda dari yang lain apa? Yang beda dari yang lain ada rujak cingur sama tautek telur. Warung-warung yang lain kan kalau ayam ada, iga ada, daging sapi ada. Tapi nggak ada yang tautek sama rujak cingur. Khas Surabaya itu, khas Surabaya. Mie tek-tek kali ya? Mie tek-tek, mie goreng, nasi goreng, kue tio goreng, bihun goreng. Oh, yang best sellernya apa Pak? Best sellernya yaitu tautek sama rujak cingur sama rawon. Alamatnya mana Pak? Alamat ini kantin Sport Center Suta. Benar Pak Manada. Betul. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama.